Permisi Bu Bidan. Mari Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Baik. Bu, perkenalkan saya bidan Claudia yang bertugas saat ini ya Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Mia, Ibu Mia, usianya berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun. Ibu ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini Bu, kemarin tuh saya baru lahiran dan saya tuh belum pernah melakukan perawatan bayi baru lahir karena ini anak pertama saya. Jadi saya ingin tahu bagaimana cara merawat bayi baru lahir. Baik, sebelumnya nanti saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir ya Bu ya. Nanti prosedurnya saya akan menjelaskan dan Ibu akan mendengarkan. Nanti di akhir saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti atau belum ya Bu ya? Baik, sebelumnya apakah Ibu bersedia Bu? Baik, bersedia. Baik, bersedia ya Bu ya. Baik, kemudian selanjutnya kita jangan lupa menjaga privasi klien. Kemudian kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, selanjutnya kita menjelaskan maksud dan tujuan asuhan yang akan dilakukan. Baik ya Bu, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir dengan tujuan agar Ibu bisa mengetahui perawatan bayi baru lahir yang baik dan yang benar, sehingga tidak terjadi perawatan yang salah kepada bayi Ibu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemberian ASI Bu. Nah, bahwa terbaik untuk bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan itu diberikan ASI saja tanpa makanan tambahan. Kemudian sejak lahir sampai umur 6 bulan ASI dan Shiba Makanya belajar dulu. Ya. Baik Ibu, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemberian ASI ya Bu ya. Nah, karena ini kebetulan anak pertama, jadi yang terbaik untuk bayi Ibu harus memberikan ASI Ibu selama sampai 6 bulan tanpa makanan tambahan Bu. Karena biasa ada beberapa ibu yang lain mungkin tidak mengetahui ya Bu ya, anak ini kok ASInya diberikan sampai kapan. Jadi lebih baik untuk ASI eksklusif sendiri Ibu berikan dari usia 0 bulan sampai 6 bulan. Kemudian 6 bulan selanjutnya baru diberikan makanan tambahan. Jadi Ibu bisa menjelaskan ini kepada suami Ibu maupun mertua Ibu atau anggota keluarga Ibu bahwa ASI itu diberikan sebaiknya 0 bulan sampai 6 bulan. Nah, dianjurkan untuk sehari Ibu boleh menetepi adik atau memberikan ASI kepada adik 8 kali ya Bu ya. Kemudian selanjutnya karena ASI itu sendiri merupakan ASI terbaik, ASI eksklusif yang diberikan kepada bayi dari 0 bulan sampai 6 bulan karena mengandung kolostrum yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi ketika bayi sudah dewasa nanti. Jadi Ibu harus memberitahukan ini kepada suami Ibu maupun keluarga Ibu ya Bu ya. Iya. Kemudian saya akan menjelaskan juga cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, yaitu dengan cara yang pertama itu Ibu harus kontak antara kulit Ibu dan bayi sehingga untuk menjalin hubungan kasih sayang dan bayinya juga bisa mengenal Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu pastikan bayi itu diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering ya Bu ya, dan diusahakan untuk tempat yang lembab karena nanti bayi Ibu mudah untuk terjadi yang namanya Tiga. Nah, selanjutnya juga pasti bayi yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Kemudian bila perlu bayi memakai kepala, tangan, dan kaos kaki. Kemudian ibu juga sering mengganti popok dan sesuai keperluan ibu ya. Kemudian beberapa kaki bayi larang ini bisa dibuka pakai atau ditambahkan selimut ibu. Kemudian ada ruangnya untuk tangan. Kemudian untuk saya jelaskan tentang prosedur ini. Ibu mengajarkan kepada ibu dan boleh beritahu kepada suami ibu atau keluarga ibu bahwa bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama ya untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan bayi. Kemudian sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu terutama untuk daerah malaria. Kemudian posisi tidur bayi dianjurkan adalah terlentang atau miring, tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap terlentang tanpa pengawasan terus-menerus. Kemudian saya jelaskan juga tentang cara perawatan tali pusat pada ibu dan keluarga ibu. Nanti ibu bisa menjelaskan kepada suami ibu dan keluarga ibu jika yang memandang ibu. Dia harus melakukan perawatan tali pusat, cuci tangan, dan sudah melakukan perawatan tali pusat akan membungkus untuk tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke untuk tali pusat. Kemudian dipotong di bawah pusat, tali pusat dijaga tetap kering dan bersih sampai tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Kemudian jika punya tali pusat kotor, maka untuk membersihkannya harus dengan hati-hati dengan air DTT atau air hangat yang bersih dan steril dengan menggunakan sabun dan segera dikeringkan. Kemudian
Perhatikan tanda infeksi tali pusat, misalkan adanya kemerahan-kemerahan tulis sekitar tali pusat, kemudian tampak dan menah dan berbau. Jika terdapat tali infeksi tersebut, maka ibu harus segera membawa bayi ibu ke fasilitas terdekat ya Bu ya. Kemudian, ini ada termometer, ibu menggunakan berbagai macam termometer yang kita beli di apotek. Ibu harus pastikan sudah mandi atau misalnya ibu terlewati untuk suhu ibu. Ini ya Bu ya, boleh di sini atau oleh atau dua kaki yang ada. Baik ya Bu, selanjutnya saya menjelaskan juga tentang tanda yang ibu harus waspadai. Yang pertama tuh dia adik itu tidak mau minum atau memuntahkan semuanya ketika adik sudah minum ASI. Kemudian adik kejang-kejang, kemudian bergerak hanya jika dirangsang saja tanpa beban lain. Kemudian nafasnya cepat jadi dari 60 kali per menit. Kemudian nafas lambat kurang dari 20 kali per menit. Kemudian tapi di dada adik dalam yang sangat kuat. Jadi seperti ya Bu. Kemudian menangis merintih, kemudian tambah demam suhunya lebih dari 38 derajat Celcius atau tambah dingin suhu kurang dari 36 derajat Celcius, dan kemudian nanah yang banyak di marah. Itu harus diperhatiin ya Bu. Kemudian pusarnya kemarahan meluas ke bagian area perut adik. Kemudian ada yang tampak diare, saat BAB, kemudian tampak kening pada telapak tangan, kaki, wajah, dan seluruh badan ya Bu ya. Jika terjadi, maka ibu segera membawa ke kesehatan. Baik ya Bu, saya akan menanyakan itu yang saya jelaskan. Dan apa yang sudah mengerti, ada yang ditekan? Ada ya, berarti akan evaluasi sedikit apakah ibu sudah mengerti atau belum ya Bu ya. Jadi ASI itu diberikan dari kapan aja Bu? Dari bayi baru lahir hingga umur 6 bulan Bu. Nah, sebenarnya ibu sudah sangat mengerti ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan fisik pada adik. Suhunya normal ya Bu ya, 36 derajat dan jam badannya 48 cm. Semuanya normal ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja yang saya bantu Bu. Apakah yang perlu ditanya lagi? Tidak ada Bu. Baik, jika ada, saya akan terima kasih ya Bu. Selalu. Terima kasih Bu. Ya, selamat. Mari.